Cerdas mengelola keuangan keluarga Muslim. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tak pernah menghadapi persoalan, termasuk juga bukan keluarga yang tak pernah menghadapi kesulitan ekonomi. Keuangan rumah tangga harus dikelola secara benar dan profesional agar kualitas iman, ilmu, dan amal terus meningkat di setiap harinya. Selebihnya, kita harus tetap meyakini masalah ekonomi hanyalah sarana, bukan tujuan. Aktivitas ekonomi harus dijalankan atas dasar prinsip-prinsip tauhid. Penulis buku ini mengawali dan mengulang-ulang pesan tegas yang intinya menyatakan bahwa pondasi dalam rumah tangga adalah tauhid dan segala aktivitas ekonomi diarahkan kepada peningkatan kualitas iman. Perlu diketahui oleh para pembaca, penulis buku ini merupakan seorang muslimah aktivis yang berprofesi sebagai dosen akuntansi di kota Yogyakarta. Setelah menceritakan di awal bab perihal karakter dasar konsepsi keluarga sakinah, selanjutnya penulis mendudukkan konsep nafkah dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip dasarnya, kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki atau suami atau ayah sebagai kepala keluarga, bukan istri atau wanita. Nafkah tersebut meliputi keperluan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Output pencarian nafkah adalah rezeki yang dalam bahasa Al-Quran ditemukan dua istilah, yaitu at-thayyibat dan ar-rizq. At-thayyibat memiliki makna barang yang baik, bersih, dan suci sehingga harus halal zat dan hakikatnya. Sedangkan ar-rizq yang disebut di dalam Al-Quran sebanyak 120 kali memiliki makna yang lebih umum, yaitu bekal, pemberian, dan atau anugerah dari Allah Ta'ala. Dengan demikian, konsep rezeki bukanlah monopoli orang beriman. Orang-orang kafir pun berhak memperoleh rezeki. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Setiap makhluk ciptaan Allah, bukan hanya orang muslim dan mukmin saja, tapi semua makhluk ciptaan Allah termasuk di dalamnya binatang, sudah ditetapkan rezekinya, termasuk untuk manusia. Manusia wajib berusaha keras untuk memperoleh rezeki tersebut. Dan catatan khususnya, apalagi buat seorang muslim, rezeki harus dicari dengan cara yang halal. Setelah mendudukkan karakter konsep dasar tentang nafkah, rezeki, dan harta, penulis mulai memperkenalkan konsep manajemen keuangan keluarga dengan mengenalkan pada pentingnya penyusunan perencanaan anggaran, baik pemasukan maupun pengeluaran, dengan beberapa simulasi dari beberapa profesi yang berbeda. Beberapa contoh studi kasus memberikan gambaran penyusunan anggaran keluarga yang lebih mudah dipahami. Prinsip dasar manajemen kas adalah menegaskan antara keinginan, wants, dan kebutuhan atau needs. Selanjutnya, langkah berikutnya dalam pengelolaan keuangan keluarga adalah dengan mengatur aset rumah tangga. Penulis menganjurkan para keluarga untuk menyusun daftar aset rumah tangga berikut pengelolaannya. Terakhir, penulis tak lupa menyampaikan konsep penggunaan harta dalam pendanaan fisabilillah yang bersifat wajib seperti zakat atau haji dan yang bersifat sunnah seperti kurban atau sedekah. Sebagai suplemen tambahan, penulis menyampaikan suatu diskursus tentang kemandirian wanita dalam harta dan bekerja serta pendekatan edukasi manajemen keuangan pada anak sejak dini. Sebagai akademisi sekaligus aktivis serta istri dari seorang aktivis, penulis buku yang memiliki 6 anak ini tak sekedar memaparkan panjang lebar teori-teori manajemen. Lebih dari itu, istri aktivis Majelis Mujahidin Ustadz Irfan Awas ini juga memberikan contoh-contoh konkret manajemen keuangan keluarga. Apalagi, kisah hidup penulis buku ini sebenarnya sudah cukup memberikan contoh gambaran konkret yang bisa diambil banyak ilmu dan hikmahnya. Walaupun memiliki sejumlah kekurangan seperti kesan penyajian yang masih kental dengan textbook al-akuntansi yang tak mudah dipahami oleh orang awam, secara umum buku ini masih banyak kelebihannya sehingga patut dimiliki dan dibaca oleh para keluarga-keluarga muslim di Indonesia, khususnya para keluarga muda. Buku cerdas mengelola keuangan keluarga ini ditulis oleh Dr. Randa Solastiningsih.
Buku ini diterbitkan oleh penerbit Proyu Media Yogyakarta dengan tebal 180 halaman. Saya memperoleh buku ini secara gratis dari Proyu Media pada tanggal 1 Muharram 1435 Hijriah sebagai hadiah pernikahan saya dan istri karena dalam tanda kutip berani melakukan pernikahan tepat pada tanggal 1 Muharram alias 1 Suro yang seringkali oleh orang Jawa dipahami sebagai bulan yang terlarang untuk menikah dengan berbagai alasan, mulai dari masalah yang logis sampai hal-hal yang sifatnya mistis. Terima kasih Proyu Media, jazakumullahu khairan katsira. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.